Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd, fa ya ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bi taqwallahi faqad faza al-muttaqun, fala tamutunna illa wa antum muslimun. Saudara-saudariku, alhamdulillah hari ini kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memasuki bulan Ramadan di hari ke-18 1437 Hijrah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berkenan menerima seluruh amal yang kita kerjakan sampai setidaknya di hari ini. Baik, hari ini adalah hari barangkali terakhir saya memberikan materi di sini, okay? Dan kami siapkan untuk hari ini insyaallah untuk materi khususnya seputar i'tikaf dan hal-hal amalan-amalan khusus terkait di akhir bulan Ramadan. Kita nanti coba bagi ke dalam beberapa bagian. Kalau nanti masih ada waktu tersisa, kita gunakan untuk berdiskusi. Kalau ada sekiranya beberapa hal yang antum ingin sampaikan atau tanyakan terkait dengan persoalan yang akan kita bahas, ya. Baik, kita mulai bahasan kita mengenai keutamaan i'tikaf di bulan Ramadan, ya. Keutamaan i'tikaf di bulan Ramadan. Baik. Kita akan memiliki 3 bahasan, ya, dalam bahasan i'tikaf ini. Pertama kita akan bahas tentang pengertian i'tikaf, ya. Dari mana munculnya kata i'tikaf ini, ya, secara bahasa apa maknanya, ya. Kemudian yang kedua, kita lihat manfaat i'tikaf atau keutamaan i'tikaf, ya, di apa keutamaannya hingga kita kemudian diarahkan bukan hanya oleh hadis-hadis Nabi SAW, tapi juga ada petunjuk-petunjuk di Quran supaya bisa beriktikaf, ya. Di saking mulianya i'tikaf ini, walaupun tidak wajib, tapi Quran langsung memberikan pernyataan terkait ibadah ini, ya. Ini menunjukkan begitu penting, kan? Nanti kita lihat. Dan yang ketiga, tentang bagaimana persiapan i'tikaf dan i'tikafnya Rasulullah SAW, ya. Atau kita berikan judul umum saja tentang i'tikafnya Rasulullah SAW. Seperti apa beliau menunaikan i'tikafnya. Baik, bagian pertama kita akan bahas tentang pengertian i'tikaf. Apa yang dimaksud dengan i'tikaf? Kata i'tikaf ini, kalau kita telusuri akar katanya, itu bersumber dari kata akafa. Akafa ya'akifu, uqufan. Saya berikan ilmu dulu, ya, ilmu dasarnya supaya kita paham betul runtutan pembahasan kita. Nanti ketika menafsirkan sesuatu kita lebih paham secara komprehensif, ya. Baik, jadi ada i'tikaf, tulisannya begini, i'tikaf, ya, berasal dari kata kerjanya i'takafa. Ini kata kerjanya i'takafa, kan? Nah, akar dari kata ini, ya, asal kata utamanya, akar dari sini, ya, itu berasal dari kata akafa. Akafa, ini asal katanya. Akafa. Akafa itu secara bahasa artinya diam, fokus terhadap sesuatu, ya, diam, fokus terhadap sesuatu, ya, diam, fokus, tapi bukan sekedar diam, ya, diam, fokus terhadap sesuatu. Diam, fokus terhadap sesuatu. Baik, orangnya disebut dengan akif. 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 Akifun. Oke. Perhatikan sini, saya berikan ilmu cepat, ya. Ilmu cepat
untuk merubah kata dalam bahasa Arab. Kalau Anda temukan kata 3 huruf, 1, 2, 3, ingin dirubah menjadi orang, itu rumusnya gampang sekali. Gampang. Rumusnya a i. Huruf pertamanya tambah alif jadi panjang a, huruf keduanya jadikan i. Misal, diam fokus pada sesuatu, akafa. Orangnya yang melakukan itu kan? Tambah alif a, huruf kedua jadikan i langsung. Terakhir matikan, gampang. Akif. Misal, jalasa, duduk. Jalasa, duduk. Orang yang duduk, jalis, huruf pertama kasih fathah ke atas gini, kasih alif. Huruf keduanya langsung mati aja, i, kasrah, huruf keduanya kasrah, akhirnya mati. Jalis. Aba, menulis, orang yang menulis, katib, otomatis klik ya. Qoro'a, membaca, orang yang baca, qori. Qori itu pembaca, qoriul Quran, yang baca Quran, jelas ya? Itu cara gampangnya. Doroba, memukul, orang yang mukul, darib, kan? Syariba, minum, orang yang minum, syarib, kan? Jelas ya? Syaraf, mulia, orang yang mulia, jadi gampang ya? Baik. Sekarang lihat. Kalau seseorang diam, fokus terhadap sesuatu, sampai dia nggak bisa, gitu kan? Ditegur nggak noleh, dipanggil-panggil tidak menoleh, fokus begini. Kan ada seseorang ngeliatin langit begini kan, Pak Ahmad, gini aja, sampai saking fokusnya dia nggak nengok dia, itu akif namanya. Jelas? Kalau banyak, Anda tinggal tambah un di ujungnya atau in, gampang, un atau in. Akif jadi akifun, Kalau jadi in berarti akifin. Lihat aja, kalau waw u, kalau ya i. Muslim, satu orang. Banyak orang Islam? Muslimun. Mukmin, satu. Banyak kan? Mukminun, kan? Kafir, satu. Banyak kan? Kuliah ayyuhal. Baik, jadi kalau ada un berarti banyak. Jelas di sini? Pelan-pelan. Soim, satu orang. Banyak kan? Soimun. Mukhlis, satu orang. Banyak kan? Mukhlisun. Oke. Jelas ya? Sekarang buka Quran surah ke 21 ayat 52. Akif, jamaknya bisa akifun. Akifun. Baik. Pelan-pelan. Quran surah ke 21 Al-Anbiya ayat 52. Ada? إذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون. Ada ayatnya? Ada ya? Akifun. Saya ingin berikan situasi begini. Nabi Ibrahim alaihi salam ketika berdakwah di lingkungan beliau, kemudian melihat satu pemandangan yang nyaris nggak usah pakai dalil lah, pakai otak aja jadi bingung gitu, nggak masuk akal. Bagaimana situasi yang dihadapi? Jadi setiap orang mau bekerja, beraktivitas, atau punya waktu luang, mereka akan masuk ke dalam ma'bad, tempat ibadahnya. Tiba-tiba ada di antara mereka yang menghadap ke arah patung, ada yang ngasih makanan, kan? Ada yang ngajak bicara, sementara patungnya sendiri dibuat oleh mereka. Ini mereka yang bikin, mereka yang ngajak bicara, mereka yang kasih makan. Bicara juga nggak bisa, apalagi makan, bergerak aja nggak gitu. Ini Ibrahim tuh Masya Allah alaihi salam pada saat itu melihat ini situasi ini agak membingungkan deh, ke akal nggak masuk nih. Mereka yang bikin, jadi ginilah, bapak ibu bikin makanan sekarang. Begitu bikin makanan, bapak ibu Masya Allah setelah itu diajak bicara makanannya, mungkin nggak? Ya orang akan bingung kan? Anda ke tengah jalan aja situ ya, bikin makanan dalam bentuk apa-apa, kemudian Anda ada bicara, makanan, apa kabar hari ini, kan? Saya baru datang nih, kan? Pasti orang bingung tuh. Apakah Ibrahim pada saat itu, alaihissalam, ketika menyaksikan itu, dan anehnya orang pada fokus Pak, dipanggil susah, diingatkan nggak mau,
Diberikan gambaran malah ngancam. Ya, anta fa'alta hadza an alihati Ibrahim, ya, kamu yang membuat seperti ini pada Tuhan kami Ibrahim. Ya, sampai pernah Nabi Ibrahim itu supaya bisa membuka ya nalar mereka, satu saat ketika mereka sedang beraktivitas masuk ke ma'bad, ke tempat ibadah, ya, itu beliau ambil kapak, dihancurkan tuh patung-patungnya yang kecil-kecil. Setelah itu dikalungkan kapaknya itu di patung yang paling besar. Masya Allah. Apa yang terjadi ketika mereka kembali datang ke ma'badnya? Tuhan kita dihancurin nih. Tuhan dihancurin. Itu sudah beda ya. Sifat Tuhan itu kan harus lebih tinggi dibanding makhluk, kan? Tuhan kita ada masalah katanya. Ya. Apa yang terjadi? Coba cari siapa pelakunya. Seorang berkata yang selalu sentimen pada kita. Ya, ada seorang fatan, seorang pemuda yuqalu Ibrahim, disebut Ibrahim katanya. Hadirkan dia. Ketika datang Ibrahim diinterogasi, ya, apakah engkau yang berbuat seperti ini ya Ibrahim? Kata Ibrahim, tanyakan saja pada yang paling besar tuh. Dia kan yang pegang kapak kan. Ya. Dia kan yang dikalungin kapak itu, tanyakan pada yang paling besar. Ya. Mereka berkata nggak mungkin tuh. Bagaimana dia bisa melakukan itu? Dia kan nggak bisa bergerak, nggak bisa bicara. Bagaimana kami tanya? Kata Ibrahim, ya selama ini apa yang kalian lakukan? Kalian menyembah yang nggak bisa bicara, yang kalian buat sendiri, nggak bisa bergerak, nggak bisa mengambil makanan yang kalian berikan. Apa yang kalian lakukan? Ya, maka mereka diam, lantas keluarlah ancaman-ancaman sampai kita dengar kisahnya beliau diancam dibakar dan kemudian dibakar tapi dengan izin Allah, tampak mukjizatnya pada saat itu. Ya narukuni bardan wa salama, kata Allah. Api jadilah kalian bardan, dingin, wa salama, tapi menyelamatkan. Ya, kalau dingin saja akan kedinginan beliau. Ya, tapi dingin yang menenteramkan itu yang membuat beliau selamat. Poinnya adalah saking herannya Nabi Ibrahim sampai berkata, "Mahazi tamathilul lati antum laha akibun." Apa sih yang menjadikan patung ini? Apa istimewanya? Sampai kalian begitu fokus nyembah, dipanggil susah, kan? Diingatkan marah, bahkan diberikan nalar sampai yang paling logis pun masih ngancam juga pengen kebakar. Ya. Baik. Jadi saking fokusnya lupa dengan Sang Pencipta. Ya, lupa dengan yang memberikan makan. Lupa dengan yang merawat. Ya. Karena itulah Bapak Ibu sekalian, maaf, dulu zaman Nabi Ibrahim itu bentuknya patung. Bentuknya patung. Sekarang patung itu menjelma dalam aneka aktivitas dalam kehidupan. Ada yang saking fokusnya dengan pekerjaan, dengan proyeknya, fokus, diingetin susah, diajak sholat Jumat susah, bahkan Jumatnya digadaikan. Ya. Saking fokusnya dengan bola, gitu kan, Masya Allah, diajak tahajud sulit, ya. Mau sahur masih ketinggalan juga, diingatkan, Pak sebentar lagi sahur, sahur gampang, ini penaltinya masih berjalan. Apa yang mau dikejar? Ya. Wah, klub saya menang, ujungnya menangis itu, ya. Ya, macam-macam dia. Nah, jadi ada hal-hal tertentu yang dalam kehidupan membuat orang, apa sih yang menjadikan Anda fokus sampai meninggalkan Allah? Meninggalkan sholat. Padahal Allah berjanji ketika Anda sholat, Anda diberikan kenikmatan dalam hidup. Ya. Saya kan pernah bahas ya dalam fikih sholat. Kalau Anda lihat di YouTube beberapa tayangannya, ya Allah kan memberikan 5 kemuliaan pada orang sholat. Kalau Anda sholatnya benar kata Allah, maka dijamin 1 pasti jadi orang baik. Ya. Yang kedua, dimudahkan segala kesulitan. Yang ketiga, diberikan ketenangan dalam berkehidupan. Ya. Yang keempat, setiap doanya cepat dikabulkan. Dan yang kelima, dijamin kesuksesan dan kebahagiaan hidupnya. Itu semua di Quran, nggak ada di hadis. Saking Allah ingin langsung memberikan jaminan di Quran semuanya. Ya, di Quran. Ya. Tapi kenapa orang bisa lalai dari itu gitu? Sampai Allah mengeluarkan ancaman, saking pengennya orang mendapatkan ini. Fawailul lil musallin, celaka orang salat, ya. Alladzina hum an salatihim sahun, yang lalai dalam salatnya. Orang salat aja kalau lalai masih celaka, apalagi yang enggak salat. Yang lalai aja masih celaka, apalagi yang enggak. Nah, di sini kita mesti lihat apa yang menyebabkan orang meninggalkan sholat, saking fokusnya dengan kegiatan hariannya. Ya. Bapak dengan fokusnya pekerjaan sampai meninggalkan yang halal. Sudah Allah sediakan yang halal, kenapa cari yang haram? Ya. Allah berikan yang jelas, kenapa cari yang tidak jelas? Ya. Sama dalam kehidupan, ya, dalam kehidupan. Nah, ini yang kita cari. Kenapa orang tiba-tiba ya, bisa tidak fokus dalam hidupnya? Karena itulah nanti di kemudian hari Nabi Ibrahim alaihissalam, ketika kemudian beliau mendapati anak dari Hajar Ismail, diperintahkan meninggikan bangunan Ka'bah. Ya, meninggikan bangunan Ka'bah. Di Ka'bah sudah ada sebelumnya. Kemudian pada zaman Nabi Nuh alaihissalam mengalami banjir besar, tersapu, ya, sampai habis, tersisa pondasinya. Di zaman Nabi Ibrahim itulah kemudian diperintahkan untuk bisa meninggikan kembali pondasi bangunan Ka'bah. Ya. Al-Baqarah ayat 127 itu perintahnya. Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail. Dan ingatlah, pelajarilah ketika kami perintahkan Ibrahim dan Ismail meninggikan pondasi Ka'bah, bukan bangun Ka'bah. Ya, Ka'bah sudah ada sebelumnya.
Ya, Anda temukan di Ali Imran dari ayat 95 itu sampai 97. Ya. Statement Allah kan jelas. Inna awwala baitin wudi'a lin-nas. Sungguh rumah pertama yang dibangunkan untuk manusia, bukan manusia yang bangun, dibangunkan untuk manusia. Itu sudah ada, ya. Coba zaman Nabi Nuh alaihissalam nanti terjadi banjir besar, zaman Nabi Ibrahim tersapu atasnya pada zaman Nabi Nuh. Zaman Nabi Ibrahim pondasi itu dalam bahasa Arab disebut dengan kaidah. Jamaknya qawaid. Ya. Maka pondasi itu diperintahkan untuk ditinggikan kembali. Ya. Ibrahim ke Nabi Nuh ada beberapa generasi. Ya. Ibrahim bin Azar, atau bin Nahur, bin Abir, bin Kinan, bin Arfakhshad, bin Sam, bin Nuh alaihissalam. 7 generasi. Ya. Jadi kalau Nabi Nuh saja dakwanya 950 tahun, maka ada beberapa ribu tahun sampai ke Nabi Ibrahim. Nah, yang menarik begini. Ketika selesai dibangun, kemudian Allah firmankan untuk dibersihkan. Ya, dalamnya dibersihkan, luarnya dirapikan. Untuk apa? Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 125. Ya, sebelah kanan pertengahan. Wa idz ja'alna al-baita mathabatan lin-nasi wa amna wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla. Lihat kalimatnya. Dan ingatlah, pelajarilah ketika kami jadikan al-bait Ka'bah itu, ya, tempat bermuara bagi semua orang dan yang melahirkan ketenangan. Ya. Sekarang terbukti, ya. Orang-orang kalau mau datang itu, ya, berkerumun minimal setahun sekali itu ke Ka'bah tuh. Ya, ada yang haji, ada yang umrah, ada yang macam-macam ke Ka'bah, terpusat sentral. Mazhabah itu sentral yang kokoh itu mazhab. Ya. Yang menarik wa amna, dan tempat yang menenangkan. Masyaallah. Anda nggak percaya silakan. Anda segelisah apapun, punya kesulitan sehebat apapun, pergi ke Ka'bah, samping Ka'bah bisa tenang. Nggak percaya silakan. Ya. Punya masalah luar biasa, pokoknya kalau udah nyampe Ka'bah kayaknya nggak ada tuh masalah, tenang aja gitu. Begitu keluar dari situ ingat lagi, masuk ke situ tenang lagi. Karena itu sudah jaminan Allah. Jaminan Allah, siapapun yang ada di samping Ka'bah itu mendapatkan ketenangan. Ya. Bahkan maaf, dalam status dia pun, ya, status dia misalnya, ya, sedang dalam kesulitan, diperangi dan sebagainya, dia ketika ke Ka'bah dapat perlindungan. Ya, dapat perlindungan sepanjang dalam keadaan yang benar. Nah, wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla, lalu ambil sebagian tempat dari maqam Ibrahim, sekitar Ka'bah ada maqam Ibrahim, sebagian tempatnya gunakan untuk salat. Tapi yang menarik ini poinnya. Wa ahidna ila Ibrahim wa Ismail an tahira baitiya lit-taifin wal 'akifin. Tadi itu. Wa raka'is sujud. Dan kami perintahkan kepada Ibrahim dan Ismail, ahidah itu bukan perintah biasa. Ya, tapi perintah yang mengikat. Ya, perintah yang mengikat. Jadi kalau Anda masuk ke satu lembaga, ya, misal anak Anda ingin kuliah di Timur Tengah, kemudian ada surat perjanjian, pernyataan untuk berkelakuan baik macam-macam, itu disebut dengan ta'ahud, perjanjian yang berkonsekuensi, perjanjian kuat. Ya. Jadi kenapa Allah menggunakan kata ahidah, seakan-akan ini perintah, bukan perintah biasa, tapi perintah yang sangat kuat, yang melekat. Ya. Nah, kalau perintah diucapkan dengan bentuk ahidah, sesuatu yang kuat melekat, itu tandanya yang diperintahkan sangat penting, sangat penting. Ya. Jadi gini, kalau universitas tidak bikin tata tertib, kita tanda tangan di situ. Kalau nggak dianggap penting, ngapain dibikin? Ya, pasti ada sesuatu yang penting di situ. Ya. Karena itu ketika Allah perintahkan untuk membersihkan bagian-bagian dari Ka'bah, ada yang penting di situ. Apa? Lit-taifin, supaya orang tawaf itu bisa nyaman di situ. Ya, tawaf. Yang kedua ini yang menarik, wal-akifin, untuk orang-orang yang kemudian akif, fokus. Lihat sini, ini yang menarik. Di zaman Nabi Ibrahim sebelumnya terjadi orang-orang fokus pada berhala, pada macam-macam. Ketika beliau meninggalkan kaumnya, diperintahkan membangun Ka'bah, lalu dialihkan oleh Allah. Coba mereka itu yang fokus-fokus pada dunia, coba minta kepada mereka supaya alihkan fokusnya karena Allah Subhanahu wa taala. Arahkan ke kiblat, ke Ka'bah. Ya. Diaktifin di sini supaya diantaranya ada bermakna tekstual, orang itikaf di situ. Yang kedua bisa berarti semua aktivitas manusia yang tadinya ya dicontohkan Nabi Ibrahim, ditunjukkan oleh beliau, fokusnya pada dunia, pada berhala dan sebagainya, sekarang arahkan pada Allah. Jadi kalau dibawa konteks sekarang, misal yang punya rezeki siapa? Allah. Kenapa sih Anda bekerja tidak berharap kepada Allah, tapi berharap pada manusia? Ayo arahkan pada Allah. Ya, Anda cuma ikhtiar. Anda itu ditugaskan untuk ikhtiar. Ya, bukan untuk menghasilkan rezeki. Terserah Allah mau ngasih apa enggak. Yang punya Allah kok. Ya, kita cuma dituntut ikhtiar, enggak usah mikirin rezekinya.
Anda pikirin malah jadi bingung. Ya. Maaf ya, memikirkan sesuatu yang bukan urusan kita itu hanya menambah beban. Menambah beban. Yang punya rezeki kan Allah. Ngapain kita mikirin punya Allah? Ya. Yang harus kita pikirkan bagaimana cara kita untuk bisa mendapati itu. Caranya kata Allah ikhtiar, selesai. Jadi kalau Anda sudah ikhtiar, selesai tugas Anda. Tugas Allah menurunkan rezeki. Kalau rezeki belum turun, evaluasi, apa salahnya? Ya. Apa pernah makan yang haram? Apa selalu berlaku maksiat? Ya. Jangankan Allah lah, Anda sekarang bisa mau infak nih keluar. Begitu mau infak, ada orang kumpul, dikira Anda, oh ini 5 orang berhak menerima infak saya nih. Ya kelihatan dari penampilan. Begitu mau dikasihkan, tiba-tiba sedang main kartu begini. Ya, jadi nggak ngasih ya? Tidak. Jadi maksiat itu kadang-kadang itu bisa menghambat rezeki, menghambat kebaikan. Ya. Tapi poinnya dari yang semula ke dunia, coba jadikan dunia itu bagian wasilah kita untuk ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Anda jalan ke sini kan, Masya Allah, Anda gunakan kendaraan, itu kan bagian dari ibadah. Ya, ketimbang digunakan dunia saja, ibu ngantar anak ke sekolah, kenapa nggak diniatkan ibadah? Bapak kerja, dari setiap pekerjaan antum tuh, dari mulai sebelum pensiun, sekarang yang masih aktif, berapa yang jadi ibadah? Pernah nggak diniatkan karena Allah? Jangan-jangan yang bikin antum capek itu kan mengejar dunianya aja. Dunia capek. Paling kalau dipikirin deh, ya tugas kita ikhtiar. Lakukan karena Allah, Allah dekatkan. Yang punya rezeki Allah. Anak-anak mau sekolah tuh, coba cek anak antum atau orang tuanya nih. Anda orang tua menyuruh anak belajar itu supaya dia mendekat kepada Allah dengan ibadahnya, atau supaya mendapatkan nilai yang bagus? Tuh kan, lihat poinnya tuh. Jadi ibu bapak nggak dapat apa-apa. Kalau dapat cuman pintar aja, jangankan Anda, non muslim pun bisa mendidik anaknya pintar. Ya, tapi bedanya Anda harus jadi ibadah. Ya, muslim itu lain. Sama aja kok. Ini si fulan belajar matematika, anak orang lain belajar matematika. Anda niatkan karena Allah, yang ini cuman dunia aja. Kalau cuman pengen pintar, dua-duanya bisa pintar. Bahkan non muslim bisa lebih pintar. Kalau jam belajar mereka lebih banyak, bisa lebih pintar. Kalau cuman pintar sih bisa. Ya. Tapi ketika Anda meniatkan ibadah, itulah akif. Fokus kita. Jelas di sini? Baik. Jadi kalau ayatnya sudah turun, tugas kita mendawaminya. Nah, sekarang kami ingin mencoba untuk itu. Berusaha. Serius. Sungguh-sungguh. Bagaimana caranya? Dalam bahasa Arab, satu kata yang menunjukkan usaha yang sungguh-sungguh, serius, di antara rumusnya menggunakan alif dan ta pada kata kerja asalnya. Masih ingat tadi akif, kata kerjanya apa? Akafa, gitu kan? Akafa. Lihat rumusnya. Ya, akafa kan? Baik. Fokus, diam pada sesuatu. Kalau kita ingin jadikan ini, ya, bertambah mana usaha yang serius, usaha serius, sungguh-sungguh, maka rumusnya tambah ini kata dasarnya dengan alif dan ta. Alif plus ta. Biasanya huruf alif ditambahkan di awal kalimat di sini, kan? Sedangkan huruf ta itu ditambahkan setelah huruf yang pertama di kalimat itu. Oke. Di huruf pertama kan ain ya. Ini ta-nya tambahkan di sini, ta. Alif ditambah di depan sini. Jadi tambah alif tambah ta. Posisinya tidak urut alif dengan ta, tidak. Alif huruf pertamanya, kemudian huruf ta, baru kemudian kaf dan fa. Dari akafa ini berubah menjadi takafa ke atas. Saya ulangi, kelihatan? Baik, asalnya kan akafa, lihat ini. Artinya diam, fokus terhadap sesuatu sehingga sulit dipaling. Orang ini disebut akif. Kalau kita kemudian ingin berubah, ya, ingin berusaha fokus pada sesuatu, serius melakukannya, ya, tanpa terganggu dengan yang lainnya, tambah alif dengan ta pada akar kata ini. Cara menambahnya huruf alif tambahkan di depan, jadi akafa tambah alif satu. Huruf ta-nya tambahkan setelah huruf yang pertama ini. Ya, setelah ain tambah ta di sini. Jadi kalimatnya menjadi alif, ain, ta, kaf, fa. Ini ta-nya di sini. Jelas? Dari akafa jadilah huruf seperti ini kalimatnya, i, ta, kafa. Pelan-pelan, hukamah. Sudah? Sifatnya disebut dengan i'tikaf. Ini
Jadi kata kerjanya fi'il, verb. Sifatnya, keadaannya, kata bendanya, masdarnya disebut dengan i'tikaf. Jadi i'tikaf itu asal katanya secara bahasa adalah usaha yang sungguh-sungguh, usaha yang sungguh-sungguh, serius untuk fokus pada suatu hal, untuk fokus pada suatu hal yang ingin diraih dalam kehidupan, yang ingin diraih dalam kehidupan. Usaha yang sungguh-sungguh, serius untuk fokus pada suatu hal kan, yang ingin diraih dalam kehidupan. Jelas di sini? Baik. Sudah? Kalau sudah paham maknanya di sini, tinggal sekarang kita lihat motivasi-motivasi Al-Quran terkait dengan proses i'tikaf ini. Ya. Jadi kalau sudah paham, kita mengerti ya, bahwa ketika antum mendengar kata i'tikaf, i'tikaf berarti dalam i'tikaf ini ada sesuatu yang harus difokuskan. Ya, beda dengan sebelumnya. Orang yang nggak i'tikaf dengan i'tikaf itu beda. Ya, i'tikaf berarti dia mau fokus mengerjakan sesuatu. Jadi kalau anda mau i'tikaf, kemudian pekerjaan anda sama aja dengan nggak i'tikaf, anda tidak i'tikaf namanya. Ya. Sebelum i'tikaf banyak mainin handphone, saat i'tikaf mainin handphone juga, itu bukan fokus. Ya. Sebelum i'tikaf misalnya banyak mengerjakan hal-hal yang tidak bermanfaat, saat i'tikaf pun tidak manfaat juga, itu bukan i'tikaf namanya. Ya, jelas ya? Jadi pertama ada yang mau difokuskan. Yang kedua ada yang mau diharapkan. Ingat betul ini ya, ingat betul. Ada yang mau diharapkan. Ini menunjuk pada rencana nanti saya bahas di akhir. Ya. Jadi anda itu pengen apa saat i'tikaf? Apa hanya ingin mendapatkan Lailatul Qadar? Ingat? Apa ingin menghafal Quran? Ataukah ingin misalnya menghatamkan Quran? Ataukah ingin misalnya mempelajari seluk kehidupan Nabi? Ingin menghafal hadis? Apa yang mau difokuskan? Ini kelemahan orang-orang i'tikaf. Kadang-kadang datang ke masjid tapi nggak punya program. Ada rencana, masuk ke masjid aja. Orang sholat ikut sholat, orang ngaji ikut ngaji, orang tidur ikut tidur. Dikata itu kan jadi persoalan jadinya gitu ya. Nah, jadi kalau anda mau i'tikaf, lihat rumusnya. Anda mesti fokus apa yang mau diraih. Apa yang mau diraih? Jelas ya? Ya. Bahkan saking fokusnya ini, ya sampai Quran mengatakan kalau sedang fokus i'tikaf, tolong jangan pulang dulu, jangan campuri istri. Ya. Jangan campuri, 10 hari meninggalkan istri, ada rasa rindu macam-macam. Udah, kamu fokus. Khawatir nggak bisa keraih gitu ya. Makanya di Al-Baqarah ayat 187 turun ayat wala tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajid. Masyaallah. Ini ayat Ramadan ya, ayat puasa. Dan jangan kamu pergauli istrimu di malam hari Ramadan walaupun boleh. Wa antum aakifuna fil masajid. Sedangkan anda masih dalam keadaan akif, fokus. Ya, fokus, masyaallah. Di masjid-masjid dalam keadaan i'tikaf itu. Tidak mungkin Allah turunkan statement ini di Quran kecuali ada yang penting di situ. Kalau nggak penting ngapain dilarang sambil berhubungan? Ya. Bukankah berhubungan suami istri melahirkan pahala? Ya. Ada pahala di situ, masya Allah, banyak pahalanya. Tapi ketika Quran mengatakan jangan lakukan sementara anda sedang i'tikaf, berarti pahala i'tikaf itu lebih besar dibandingkan dengan kegiatan yang bisa dilakukan. Jelas ya? Baik, jadi pertama keistimewaan i'tikaf dilukiskan oleh Al-Quran menjadi ibadah yang sangat khusus. Ya, di pertama, ya, keistimewaan i'tikaf dikhususkan oleh Al-Quran. Jadi kalau anda yang tanya apa sih istimewa i'tikaf sampai pada i'tikaf kan? Di pertama jawabannya, pertama i'tikaf adalah ibadah yang dikhususkan oleh Quran sekalipun bernilai sunnah muakkadah. Sekalipun bernilai sunnah muakkadah. Saya kasih rumus begini ya. Saya kasih rumus dalam kaidah tafsir. Jika ada ibadah disebutkan di dalam Quran keutamaannya, disebutkan di dalam Quran keutamaannya atau kekhususannya, padahal bukan wajib hukum ibadah ini, maka ini menandakan ibadah tersebut dipandang sangat penting oleh Quran. Dipandang sangat penting. Misal begini,
Salat sunnah ada berapa? Banyak. Banyak, dari rawatib sampai mutlak sampai macam-macam ya, banyak. Tapi ketika Quran menyantumkan salat sunnah, ya Masya Allah. Masya Allah, di antara salat yang lainnya, itu menyebutkannya tahajud. Tahajud yang disebutkan. Di Quran surah 17 itu, ayat 79 sampai dengan 81, dan wa minal laili fatahajjad bihi, dan seterusnya. Ketika tahajud disendirikan oleh Allah, walaupun cuma sunnah, tapi disebutkan sampai keistimewaannya, itu tandanya tahajud begitu penting. Ya. Makanya Nabi nggak pernah tinggalkan tahajud selama hidupnya. Bangun, 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 Masya Allah. Saking pentingnya. Ya. Ini ada Nabi, Rasul, Masya Allah, ya jelas surganya, ringan hisabnya, bahkan nggak ada hisab tuh langsung beliau itu, luar biasa. Ibadah sunnah saja beliau dawamkan selama hidupnya. Tahajud, bangun, 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 sampai kakinya bengkak-bengkak. Ada orang bukan Nabi, bukan Rasul, surganya belum jelas sampai hari ini, dan amalan masih menegangkan, hisabnya masih berantakan, jangankan sunnahnya, yang fardu aja masih terlambat. Coba dicek. Ya. Nah, sama dengan i'tikaf. Perhatikan i'tikafnya. Ketika i'tikaf ini disebutkan oleh Quran, sekalipun hanya sunnah, tapi disebutkan di Quran, itu tandanya ada keistimewaan tertentu dalam i'tikaf ini yang tidak boleh kita tinggalkan sepanjang mampu menunaikannya. Ya, walaupun hukumnya sunnah. Jadi kalau anda nggak kerjakan pun dosa sih enggak, cuman rugi gitu, ya, cuman rugi. Baik. Bahkan Nabi SAW itu diriwayatkan dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, itu sepanjang hidupnya itu menunaikan i'tikaf. Ya, sepanjang hidupnya saat Ramadan diperintahkan, itu 10 hari terakhir selalu i'tikaf. Anda bisa temukan di Al-Bukhari, ya. Hadis Al-Bukhari nomor hadis 20.026. Ya, 2026, 2026, bukan 20.000. Bukan 20.000 tapi 2026, 2026. 2026. Di hadis Muslim 1172, 1172. Ya, 1172. Kalau nggak punya Al-Bukhari, nggak punya Sahih Muslim, lihat di Bulughul Maram. Suka ada yang ngaji Bulughul Maram tuh ya. Bulughul Maram karangan Ibnu Hajar Al-Asqalani, ya. Lihat nomor hadis 669, 699. Lihat an Aisyah radhiyallahu anha, ya, hadis ini disampaikan dari Sayyidah Aisyah, semoga Allah meridai kepada beliau, ya, qalat, perhatikan kalimatnya, ya. Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Aisyah radhiyallahu anha, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, terbiasa ya'takifu fil ashril awakhir min Ramadan, ya, terbiasa menunaikan i'tikaf setiap 10 akhir Ramadan. Ya. Beliau kalau sudah beriktikaf, sudah sampai 10 Ramadan, 10 akhir, itu terbiasa i'tikaf. Ya. Hatta tawaffahu Allah, sampai wafatnya. Ya, sampai wafat. Ya, sampai wafat. Wa ya'takifu min ba'dihi azwajuh. Dan setelah beliau meninggal dunia, setelah wafat itu, bahkan istri-istrinya kemudian mendawamkan i'tikaf selama hidupnya. Masya Allah. Nabi selama hidupnya sampai meninggalnya, setiap 10 akhir Ramadan selalu beriktikaf sampai wafatnya. Yang kedua, selesai beliau wafat itu, bahkan istri-istrinya meneruskan i'tikaf itu. Dia meneruskan. Bahkan nanti riwayat-riwayat lain menyebutkan pernah Nabi i'tikaf, istrinya pun ikut. Ada. Ya. Nanti ini menunjukkan hukum perempuan dibolehkan untuk i'tikaf. Istri Nabi aja ketika terpenuhi syaratnya i'tikaf. Masa yang bukan istri Nabi nggak mau i'tikaf? Ketika terpenuhi syaratnya, ya, nanti ada syarat-syarat turunan untuk perempuan. Jelas sampai sini? Nah, keistimewaan yang kedua dari i'tikaf ini, keistimewaan yang kedua, amalan ini didawamkan oleh Nabi SAW, didawam itu dilestarikan terus, ya, hingga wafatnya. Nabi SAW melakukan amalan, kadang-kadang ada yang dikerjakan, kadang-kadang tidak, ya. Seperti salat mutlak misalnya, ya, kadang beliau kerjakan, kadang tidak. Rawatib dikerjakan, ya. Tapi kalau salat mutlak, misal 2 rakaat sebelum maghrib, 2 rakaat sebelum isya, kadang dikerjakan, kadang tidak, ya. Ya, tapi kalau ada yang terus dikerjakan, dijaga oleh beliau, ya, rawatibnya 2 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya, ini menandakan pentingnya ibadah itu, walaupun cuma sunnah. Ya, tahajud dijaga sampai meninggalnya, penting dibandingkan sholat sunnah yang lain. Maka i'tikaf ketika Nabi biasakan sampai wafatnya, bahkan istrinya meneruskan setelahnya, ini menandakan amalan ini begitu penting. Ya, nggak mungkin. Kalau nggak penting, nggak mungkin Nabi dawamkan itu selama hidupnya sampai beliau meninggal dunia. Ya, dan istrinya meneruskan setelah itu.
Ya, meneruskan setelah itu. Baik, pelan-pelan. Lalu apa yang menjadikan i'tikaf ini menjadi penting sehingga didawamkan oleh Nabi, khususnya, ingat, khususnya di setiap 10 terakhir bulan Ramadan? Satu, pelan-pelan. Faidah i'tikaf. Yang pertama, guna menunjukkan, ingat gunanya sekali ya, kalau 2 kali Anda bisa repot, ada guna deh. Guna menunjukkan keseriusan dalam beribadah, saat sementara orang guna menunjukkan keseriusan dalam beribadah saat sementara orang telah malas menunaikannya atau bahkan meninggalkannya. Allahu Akbar. Coba cek ya. Anda malam pertama banyak kan yang tarawih? Penuh kan? Baca Quran banyak kan? Coba perhatikan sampai ke pertengahan ini, sama nggak dengan sebelumnya? Ya, sudah mulai berkurang ya. Bahkan nanti di akhir-akhir, ini belum akhir Ramadan aja orang udah mikirin mudik. Coba lihat ya, belum berakhir sudah mikirin mudik. Tiketnya pakai apa? Ada yang pakai pesawat, kereta api sudah habis terjual tiketnya. Bahkan sebelum Ramadan, Anda perhatikan ya. Ini aneh nih, urusan dunia itu sudah didapatkan sebelumnya. Urusan dunia tuh ya. Lihat, mudik ke kampung halaman yang sementara dikejar-kejar persiapannya, mudik ke kampung akhirat yang selamanya nggak disiapkan bekalnya. Coba deh nanti ya, Anda akan saksikan ada pengalaman sangat luar biasa. Nanti lihat, beberapa hari sebelum Ramadan orang fokus banyak-banyak. Ada yang nyiapkan motornya, mobilnya, bahkan motornya pun itu kadang-kadang barang yang dibawa lebih banyak lebih besar dibanding motornya. Lihat, ya. Itu 2 orang, 3 orang, 4 orang, 5 orang dalam satu motor, bisa dibayangkan. Itu untuk urusan dunia. Dan bahagia sekali, pulang tuh bahagia, senang. Ya, dalam filosofi bahasa Indonesia, biasanya pulang itu selalu berkolerasi dengan kesenangan, nyambung dengan kesenangan. Ya. Kita beri contoh misal, dulu pernah sekolah ya, begitu Anda sekolah, misal ada pelajaran yang sifatnya gurunya itu ketat, ya kadang-kadang diperiksa banyak hal, ya. Tiba-tiba dapat informasi. Ya. Anak-anakku sekarang tidak usah masuk kelas karena gurunya itu sedang tidak masuk. Kalian boleh pulang. Senang nggak? Senang. Pulang kan? Bisa pulang, senang. Ya. Kenapa orang mudik bisa pulang? Besok insya Allah kita akan mudik gratis barang-barang ke kampung halaman masing-masing. Senang nggak? Senang. Kenapa? Bisa pulang. Ya. Pulang itu cenderung senang. Ya. Besok kita pulang menuju Allah. Senang tidak? Oh. Dibilang senang takut besok, deh. Dibilang nggak senang ya pulang juga. Ya. Tapi poinnya begini, kenapa orang bisa senang untuk pulang dalam urusan mudik? Karena ada bekal yang dibawa. Ada bekal. Ya. Silakan cek. Umumnya orang nggak mudik karena nggak punya bekal. Ya, karena nggak punya bekal. Silakan Anda lihat ya. Saya pernah tanyakan, ada salah seorang pernah saya tanya langsung secara pribadi, kenapa Anda nggak pulang? Ya. Nggak ada duit Pak katanya. Ya. Nggak ada bekal gitu. Ya. Silakan, saking senangnya yang pulang ini, selain dia bawa sesuatu, itu yang dengar pun sudah mempersiapkan diri. Silakan Anda cek ya. Yang dengar akan mau pulang ini, dia sudah persiapkan. Yang Masya Allah rumah dicat, kue kemudian ditata rapinya, yang nggak ada, itu bisa diada-adakan. Cuman saat mudik, Anda bisa temukan kaleng kongguan isinya rangginang. Silakan cek deh. Yang nggak ada bisa ada, jangan dilihat isinya, tapi Anda perhatikan, yang nggak ada bisa ada. Karena ada yang mau pulang. Ya. Kenapa urusan dunia sampai Anda cari-cari luar biasa, sampai disambut, itu cuma sementara. Sementara saat Anda kehilangan itu semua sudah selesai. Tapi urusan akhirat yang Anda tidak akan wafat lagi selamanya begitu. Kenapa nggak serius? Ya, kalau sekarang disambut oleh kerabat, kenapa nggak Anda bayangkan malaikat penjaga surga itu menyambut kita? Assalamun alaikum bima sabaratum udkhuluha bisalamin aminin. Selamat karena dulu pernah sabar saat di dunia. Sekarang silahkan masuk, nikmati sepuas-puasnya, nikmati. Sudah. Masya Allah. Dan nggak ada meninggal lagi. Jadi kalau nikmat terus. Tapi kalau sengsara, nestapa terus tuh sampai ujungnya. Nggak dapat apa-apa. Ya. Maka dari itu, ketika orang mulai meninggalkan mengejar dunia, bayangan dunia sudah di hadapan mata, ya, hati-hati. Tidak sedikit orang berharap mudik urusan dunia, ternyata di jalan, ya, malaikat maut datang, mudik aja ke akhirat langsung pulang. Coba lihat, ya,
Karena itu hati-hati. Di saat orang-orang mulai meninggalkan ibadah pelan-pelan, Anda malah datang untuk meningkatkannya. Itu luar biasa. Ya. Makanya i'tikaf itu menjadi penanda bahwa saya sungguh-sungguh ya Allah. Saat orang tinggalkan saya datang. Oh, itu luar biasa. Dan nanti ada korelasi dengan doa. Orang-orang yang terus mendekat kepada Allah saat orang lain meninggalkan, maka nanti Allah berikan fadilah, keutamaan dalam hidupnya yang enggak diberikan pada orang yang tidak mengerjakannya. Ya. Jadi kalau waktunya masih panjang atau ada di kesempatan atau Anda yang bergabung dengan kami, nanti kita tunjukkan amalan apa aja yang bisa dikerjakan. Oke? Baik, jelas ya? Jadi pertama, guna menunjukkan kesungguhan dalam beramal saat sementara orang sudah malas ya dalam mengerjakannya atau bahkan meninggalkannya. Jadi kita buktikan, ya Allah, terima kasih saya diberikan kesempatan Ramadan. Saya ingin tunjukkan, kan? Dengan izin-Mu ya Allah, bimbing saya untuk maksimal dalam ibadah. Satu. Yang kedua, ya. Dua, i'tikaf dapat menuntun setiap muslim untuk fokus dalam ibadah. Ya, untuk fokus dalam ibadah. Insyaallah. Jadi keistimewaan i'tikaf yang kedua, ya, manfaat yang kedua, itu kalau Anda bisa i'tikaf, ya, peluang Anda untuk ibadah itu lebih besar dibandingkan dengan saat tidak i'tikaf. Saya beri contoh begini. Misal Anda di rumah ya. Di rumah itu kan indera kita dimanapun beraktivitas itu selalu berfungsi. Mata melihat sesuatu itu langsung merespon. Ya, dikirim sinyal ke otak, difikirkan. Ya, ada yang begitu tuh. Ya, bahkan ada orang-orang yang sangat sensitif, lihat apa aja dipikirin. Ya, lihat pot orang lain dipikirin, lihat tangga di pinggiran dipikirin, hujan aja turun dipikirin. Ya, ini yang bukan urusan kita nggak usah dipikirin gitu ya. Ya kadang-kadang segala difikirkan tuh. Jadi hidupnya tuh nggak tenang. Ini cepat. Ya. Telinga sama, dengar sesuatu langsung respon, kirim sinyal ke otak, yang berubah jadi macam-macam kegiatan yang lainnya. Karena itu ketika Anda ada di rumah, ya, misal bukan di tempat i'tikaf, di masjid, itu segala yang dilihat, didengar itu bisa direspon dengan aktivitas. Lihat TV, pengen nonton. Ya. Wah, 16 besar nih Piala Eropa, siapa ketemu siapa, macam-macam muncul. Ya, Masya Allah, bisa jadi tuh. Ya. Apa aja, dengar sesuatu pengen direspon. Dengan handphone, jawab telepon. Lihat handphone, bikin status, macam-macam. Ya. Lihat kasur, pengen tidur. Semua yang dilihat begitu. Yang dilihat, yang didengar, yang dirasakan, itu yang dikerjakan umumnya akan direspon dengan aktivitas-aktivitas secara umum. Tapi kalau Anda masuk masjid, Masya Allah, langkah kaki kanan, Allahumma ftah li abwaaba rahmatik. Langsung sholat dulu. Ke rumah mana ada masuk sholat? Nggak ada ya. Masya Allah. Jadi jangan terlampau soleh, masuk ke rumah langsung sholat 2 rakaat. Sholat apa? Tahiyatul bait. Nggak ada itu. Ya masjid ada, tahiyatul masjid. Ya, masuk rumah, assalamualaikum, masuk masjid pahala. Langkahkan kaki kanan, ada doanya. Masya Allah. Begitu Anda duduk pun, Anda ngantuk mau tidur, nggak ada orang yang tidur. Saat Anda melihat orang lain sedang ibadah, Anda dalam ngantuk pun Anda paksakan ibadah. Masya Allah. Duduk, zikir subhanallah, di mimpi subhanallahnya matanya sudah begini deh. Tapi duduk gitu ya. Dia paksakan untuk ibadah. Beda ketika di rumah, lihat bantal langsung nggak ada subhanallahnya. Nggak ada, cuma tidur aja. Di masjid nggak. Begitu Anda mau tidur, yang lain nggak ada yang tidur. Saya bangkit. Ya. Mau baca sesuatu nggak enak, yang lain pada baca Quran. Ya, Masya Allah. Jadi semua difokuskan pada ibadah. Ada semuanya di situ. Ya karena itu, i'tikaf keutamaan yang kedua itu membantu kita fokus dalam ibadah. Membantu fokus dalam ibadah. Yang ketiga, berpeluang melimpahkan pahala atau menghadirkan pahala yang melimpah. Ya. Berpeluang menghadirkan pahala yang melimpah. Masya Allah. Berpeluang menghadirkan pahala yang melimpah. Coba perhatikan ya. Niat saja pengen i'tikaf itu sudah berpahala. Ya. Dalilnya kita paham, innamal a'malu binniyat. Jadi niat aja udah ada pahalanya. Ya Allah, saya mau berniat i'tikaf, Masya Allah. Tiba-tiba ketika sudah berniat mau melangkah meninggal dunia, itu pahala i'tikafnya sudah dicatatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, sudah dicatatkan. Ya. Baik, pelan-pelan. Jadi dari mulai niat ada pahala. Dari mulai masuk masjidnya ada pahala. Ya. Bukankah Anda berdoa, melangkahkan kaki kanan? Allahumma ftahli abwaaba rahmatik, pahala lagi. Bahkan Anda belum mengerjakan apa-apa, ya, keutamaan masjid itu, kalau Anda hadir di masjid mengerjakan ibadah, misal dengan niat ibadah, itu sudah mendapatkan 25 kebaikan sebelum ibadah itu dilakukan. Anda kesini mau ta'lim misalnya, mau ikut belajar, mau ta'allum, ya.
Itu baru niat saja dan Anda hadir di masjid, belum ikut ta'alumnya, belum belajar. Ya. Itu baru datang saja mendapatkan 25 kebaikan. Jarak satu keduanya 500 tahun, dua ketiganya 500 tahun, tiga keempatnya 500 tahun. Masya Allah. Itu baru itu. Ya. Kalau Anda kerjakan juga dengan sholatnya, maka langkah pertamanya mengangkat derajat sisi Allah. Langkah selanjutnya menggugurkan dosa-dosanya. Ya, belum pahala baca Qurannya, belum pahala Anda tadaburnya, belum pahala membaca hadisnya, mempelajarinya, belum pahala sholatnya berkumpul. Dan saat Ramadan dikalikan 10 kali lipat hari biasa. Seperti pernah kita kaji dalam kajian kitab usia. Ya, 10 kali lipat hari biasa. Jadi kalau Anda baca Quran, biasanya 10 setiap huruf, sekarang 100. Kalau Anda sholat, biasanya 10 kebaikan, sekarang kali 10 lagi 100. Kalau Anda infak, biasanya 700 kebaikan, kali 10 lagi 7.000, paling minimal. Kalau hitung-hitungan. Dan hebatnya, jika Anda mendapatkan bonus yang keempat, mendapatkan keutamaan Al-Qadar, malam Al-Qadar. Masya Allah. Ya. Jadi keutamaan i'tikaf yang keempat adalah membantu mendapati malam Al-Qadar. Kalau qadar Allah diturunkan di malam-malam itu, dia berpeluang mendapati malam Al-Qadar. Jadi kalau sudah pakai Lailah, nggak usah pakai malam lagi. Lailah itu artinya malam. Duhai Allah, anugerahkan kepada hamba malam Lailatul Qadar. Ya, cuman nggak usah pakai malam. Jadi kalau sudah pakai Lailatul Qadri, itu artinya malam Al-Qadar. Kalau sudah pakai malam, Lailahnya hilang, malam Al-Qadar. Ya, jelas ya? Pak Dedi besok ketemuan ya, di mana? Di Assalam. Kapan? Setelah Ba'da Asar deh. Jadi kalau sudah pakai setelah, jangan pakai Ba'da. Ya, Ba'da itu artinya setelah. Ya, Ba'da Asar atau setelah Asar. Ya. Di Laila, Lail, Laila, Leli, Laili, Lila artinya malam. Di Ibu Leli, Ibu Lili, Ibu Laila itu artinya ibu malam-malam. Ya. Baik. Jelas di sini? Nah, kalau Anda dapati malam Al-Qadar, Masya Allah, itu pahala ya. Berapa pahalanya? Tuh, sudah keliru kan? Bukan 1000 bulan, dari siapa itu? Nggak ada pahala 1000 bulan malam Al-Qadar. Enggak. Yang benar itu lebih dari 1000 bulan. Lebih baik dari 1000 bulan. Ini bahasa Quran, bukan 1000 bulan. Lebih baik, lebih dari 1000 bulan. Jadi mungkin 2000 bulan, 3000 bulan, 4000 bulan, Masya Allah. Ya. Hati-hati ya, banyak itu. Dalilnya Quran surah 97 Al-Qadar itu. Ya, Al-Qadar. Inna anzalnahu fi wa ma adraka ma. Tiganya, Lailatul Qadri khairum min. Jadi khair, ada kata khair, jangan dibuang. Ya. Kalau bahasa Qurannya misal saja, misal Lailatul Qadri alfus syahr, misal 1000 bulan, itu baru 1000. Tapi kalau khair lebih baik daripada 1000 bulan. Bisa 2000 bulan, 3000 bulan, 4000 bulan, terserah Allah. Ya. Jadi kalau Anda bisa raih itu luar biasa pahalanya. Ya. Oh, hati-hati ya, hati-hati. Itu cuma Anda dapatkan di malam aja. Karena bahasanya Lailah. Lailah itu artinya datang di waktu malam, bukan siang. Yang kedua, Lailah itu bentuknya tunggal, mufrad. Jamannya layali. Ya, layali. Ya. Dia ada lailatun, ada lail, ya, ada layali. Kalau Lailah itu satu malam. Satu malam. Ya. Kalau lail itu agak panjang, tapi kalau Lailah itu bisa sekejap. Ya, sekejap aja, enggak seluruh malamnya gitu kan? Ya. Baik, kalau layali itu banyak malamnya. Karena diungkapkan dengan kata Lailah, seakan-akan Allah ingin menyampaikan ini cuma satu malam aja. Datangnya malam bukan siang. Dan hati-hati, tidak didapati setiap malam. Jadi cuma sekejap di malam. Ya, malam sampai menjelang fajar. Ya, sampai menjelang fajar. Ya. Jadi maaf, maksimalkan diri kita untuk i'tikaf. Salah satunya mudah-mudahan meraih keutamaan ini. Ya. Anda tinggal di bulan-bulan, ya, tapi nggak ngerjakan ini nggak akan dapat. Ya, walaupun cuma 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan dan sebagainya. Di Bekasi ada daerah namanya bulan-bulan deh. Baik, yang terakhir, bahasan terakhir. Dan waktunya masih cukup. Bahasan yang terakhir, bagian ketiga Pak. Ya, tadi 4 kemuliaan itu. Satu kan kita bahas apa artinya i'tikaf kan? Yang kedua adalah keutamaan i'tikaf berdasar Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Ya. Dan yang ketiga adalah i'tikafnya Rasulullah SAW. Baik, kita agak cepat ya karena waktunya sangat terbatas. Satu, dimulai dengan niat. Di saat Anda ingin beriktikaf, maka niatkan. Niat itu menunjukkan kesungguhan dan menyiapkan ibadah yang membedakan dengan rutinitas.
Dalilnya hadis riwayat Al-Bukhari nomor hadis yang pertama, innamal a'malu binniyat. Perhatikan sini, perhatikan pelan-pelan ya, fokus. Jadi niat itu punya dua fungsi. Pertama, membedakan rutinitas dengan ibadah. Di rutinitas bila diniatkan karena Allah itu berubah menjadi ibadah. Antum kerja, berangkat pulang pergi ke kantor. Kalau antum niatkan karena Allah, bismillah, niatkan karena Allah. Itu selain pulang perginya aktivitas dunia itu dilakukan, itu otomatis dicatat sebagai ibadah. Tapi kalau cuma pulang pergi aja, maaf, itu cuma jadi rutinitas dunia, tidak bernilai ibadah. Tak bernilai. Makan, minum, sertakan nama Allah, bismillah makan, bismillah minum, bismillahirrahmanirrahim berpakaian, itu jadi ibadah. Maksudnya ada pahala akhiratnya, ya. Pakaiannya nggak akan ikut, makanannya nggak, selesai di dunia. Tapi kalimat ibadahnya bismillah itu yang dibawa sampai ke akhirat jadi ibadah. Jelas ya? Nah, ketika Anda berniat untuk i'tikaf, itu artinya Anda sudah berniat untuk ibadah. Itu poinnya. Bukan yang lain. Ya. Kalau cuma ngobrol itu aktivitas Anda. Di luar masjid juga bisa ngobrol. Ngapain Anda jauh-jauh ke masjid untuk i'tikaf cuma untuk ngobrol aja? Nggak ada delay ya. Nggak ada delay ya. Di semua pekerjaan Anda kalau diniatkan sebagai i'tikaf, itu artinya Anda fokus untuk ibadah. Anda bawa handphone, maka handphone itu hanya untuk ibadah, bukan untuk yang lain. Enggak ada ceritanya masuk masjid mau i'tikaf pasti lihat-lihat situs-situs berita, kadang-kadang yang enggak jelas, kan? Atau kadang-kadang masih juga muncul ria tuh, masih pasang status juga. Klik, sedang i'tikaf di masjid Assalam. Enggak bisa diganggu. Anda maunya apa? Enggak usah bikin kayak gitu untuk apa? Ya keluarin aja, sudah simpan. Jadi segala perangkat yang Anda siapkan itu untuk ibadah aja. Ibadah. Hati-hati ya. Di ketika Anda niatkan i'tikaf, itu artinya Anda mau ibadah. Mulai lisan dijaga. Kalau yang enggak ada kaitan dengan ibadah, tahan. Pandangan untuk ibadah, tangan untuk ibadah, dari ujung kepala sampai ujung kaki ibadah aja semuanya. Ya, jelas sampai sini? Karena itu Imam An-Nawawi itu memberikan rumus pada kita. Memberikan rumus. Bahkan kalau bisa kata beliau jangan tunggu saat Ramadan. Setiap masuk masjid niatkan i'tikaf. Setiap masuk masjid. Ya. Itu Anda temukan di kitab At-Tibyan. At-Tibyan fi Adab Hamalatil Quran. Ya. Kalau Anda punya yang terbitan Darul Kutub Al-Islamiyah, warnanya coklat, di tengahnya ada kuningnya sedikit dia, coklat ada kuningnya, 188 halaman. Itu dibuka halaman ke-46, posisinya sebelah kanan. Ya. Di situ ada 6 paragraf. Lihat di paragraf yang kelima, faslun ada paragraf, ya, baris yang ketiga sampai yang keempat. Ya. Kata beliau, wayanbaghi likulli man dakhala ilal masjid, dan semestinya bagi setiap yang masuk ke masjid an yanwiya bil i'tikaf, supaya dia meniatkan i'tikaf. Ya. Supaya semua aktivitas itu berfaedah. Coba Anda masuk masjid ya, jangan tunggu 10 hari Ramadan dah. Ya. Anda mau masuk masjid niatkan i'tikaf. Kan i'tikaf dibagi dua nanti, ya. Ada yang sifatnya panjang, ada yang sifatnya sementara. Jadi kalau Anda sudah niat i'tikaf, dibuka pintu masjid, begitu mengucapkan Allahumma ftah li abwaba rahmatik, Anda niatkan i'tikaf, maka Anda akan jaga semua kegiatan Anda di masjid punya ibadah. Ya. Kalau nggak begitu, nggak ada pegangan tuh. Ngobrol dengan teman, Anda masuk ke sini malah ngobrolin yang lain. Ya. Kemarin gimana acaranya? Lancar, alhamdulillah, nggak ada hambatan. Acara dibicarakan. Kalau cuma urusan dunia di luar masjid bisa. Ya. Kadang-kadang transaksi bisnis yang dilarang itu nggak boleh. Ya. Bapak ibu beli pulsa belum dibayar, masuk masjid bayarnya di masjid. Kemarin lupa nih, ini itu nggak boleh. Oh, hati-hati itu nggak boleh. Ya. Jadi kalau Anda sudah niatkan i'tikaf, Anda akan fokus, bicaranya fokus, zikir macam-macam dan sebagainya. Itu kata Imam An-Nawawi. Ya, jelas sampai sini? Baik. Sudah waktunya? 2. Ya, i'tikaf ya Rasulullah SAW. Jadi pertama niatkan apa? Ya, niat i'tikaf untuk ibadah, ingat ya. Berniat untuk i'tikaf. Jadi kalau disebutkan niat jangan dipandang sepele. Niat. Benar udah niat belum? Oh sih, kalau Anda nanti saat i'tikaf tiba-tiba bisa bicara di luar konteks ibadah, berperilaku yang tidak layak, kadang-kadang suka iseng tuh, ya, sendal orang ditukerin, ya, tempat tidur orang digeser-geserin, kadang ditukar, atau misalnya beberapa handphonenya jadi macam-macam. Itu bukan i'tikaf. Bukan i'tikaf, apalagi sudah berniat maksiat. Ya. Tahun lalu itu di salah satu masjid, Masya Allah, bahkan ada yang wudu, ngalamin orang, begitu sholat asar, sedang pada i'tikaf, mundur, tas orang diambil. Kalau Anda sudah bisa berlaku maksiat di rumah Allah, di tempat mana lagi yang merasa tidak aman tuh? Itu luar biasa. Ada imannya hancur itu. Ya, ada sesuatu yang dahsyat terjadi dalam dirinya. Kedua, menyiapkan kelengkapan i'tikaf. Menyiapkan kelengkapan i'tikaf.
Maaf, Bapak Ibu mau itikaf 10 hari terakhir? Mau itikaf atau mau pindah tempat tidur? Ini penting, kalau itikaf Anda siapkan perlengkapan itikaf. Ini mau itikaf dari rumah bawa bantal kan, bawa kasur Palembang dibawa-bawa tuh, Masya Allah, orang Palembang aja nggak bawa kasur. Sampai dibawa-bawa, ngapain? Ya, Anda mau itikaf. Maka dari itu biasanya nanti pengurus masjid mulai menata, kan? Karena Anda akan kedatangan tamu-tamu agung, Masya Allah. Ya, saya sangat tekankan pada DKM, para pengurus masjid, pahala Anda tuh banyak. Berikan yang terbaik, walaupun Anda tidak mendapatkan gaji di dunia, tapi Allah berikan rahmat sepanjang Anda ikhlas. Ya. Siapkan, berikan kelengkapan, kenyamanan, dan jamaah juga ngerti. Harus saling membantu, jangan dibebankan. Anda kontribusi apa? Ya. Pak, ini kotor nih masjid nih, katanya. Anda perannya apa? Udah coba bersihin belum? Ya. Mic-nya nggak bagus Pak, dan nyumbang belum? Apa yang sudah Anda kerjakan? Nggak ada nyumbang dengan itu, nyumbang dengan ide, nyumbang dengan tenaga. Jadi jangan cuma mengeluhkan tapi tidak memberi solusi. Ingat itu ya. Baik, jadi ketika Anda ingin beritikaf, siapkan perangkatnya. Anda berapa hari ada di situ? Baik. Kemudian dari mana menyiapkan perangkat ini? Ini poin pentingnya. Dari mana menyiapkan perangkat? Bahkan Nabi nanti sudah mendesain. Ini yang disiapkan Aisyah, disiapkan Nabi. Bukankah Nabi kalau disisir oleh Aisyah? Kepalanya begini, kemudian Aisyah nyisirkan itu kan? Ingat, karena Nabi rumahnya di masjid. Anda jangan ikut-ikutan. Sunnah Nabi istri saya yang nyisirkan. Begitu datang belum sisiran, cepet kesini. Kepalanya ditongolin di pintu masjid, sisir. Itu nggak usah berlebihan tuh. Ya, karena Nabi rumahnya dekat masjid. Ya. Baik. Jadi ketika Anda menyiapkan perlengkapan, itu harus dikorelasikan dengan agenda-agenda itikaf. Bikin program. Assalamualaikum, ada itikaf, insyaallah. Di Assalam ada itikaf? Ada ya? Oke, siapkan programnya. Ya. Nah, dari situ kemudian 1 menit lagi ya. Mau adanya sebentar lagi. Dari situ kemudian Anda siapkan kelengkapan berdasarkan programnya. Misal, program saya hafal Quran dalam 10 hari. Maka Anda siapkan mushafnya. Cari yang terbaik. Siapkan perangkatnya, MP3-nya untuk didengarkan. Lihat ustadz mana yang kadang-kadang baik programnya saat ada di itikaf. Ya, alhamdulillah. Demikian seterusnya. Karena sudah masuk waktu maghrib, kita sunnahnya harus segera tanjil, maka kami hentikan untuk pembahasan kali ini. Bapak Ibu sekalian, terima kasih atas perhatiannya. Ini pertemuan terakhir kami di sini untuk pembahasan ini. Bila ada pemberitahuan atau hal yang lain, nanti kami kabari lebih lanjut ya. Kalau besok nanti saya masih bisa ke sini, saya koordinasi dengan DKM. Barangkali besok kalau masih ada kosong, kita bisa teruskan untuk menyempurnakan kajian ini. Ya. Demikian, subhanakallah.